Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala wa rizqan halala wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membedah tentang tazkiyatun nafsi, tentang bagaimana mengelola, memanage hati agar hati tetap sehat. Jadi menjaga kesehatan hati. Berangkat di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang namanya dosa dan pahala, yang namanya kebaikan dan kejahatan. Beruntung kita sebagai makhluk Allah yang bernama manusia. Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua organ tubuh kita ada pada binatang, tapi satu yang tidak dimiliki binatang yaitu al-aqlu. Dan Allah ciptakan akal itu terkoneksi dengan seluruh saraf-saraf yang ada dalam tubuh manusia, sehingga kalau seorang manusia berbuat baik, saraf-sarafnya langsung merespon. Semua saraf di dalam tubuh manusia yang begitu banyak langsung merespon kebaikan-kebaikan. Demikian pula jika manusia berbuat kejahatan, saraf-saraf manusia juga akan merespon perbuatan jahat itu. Respon itu masuk dalam hati dan respon itu langsung mempengaruhi organ tubuh manusia itu sendiri. Berbeda dengan binatang, Allah ciptakan binatang tanpa dibekali potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tidak dibekali potensi akal, sehingga kalau binatang melakukan kebaikan tidak ada respon saraf, tidak akan mempengaruhi ekspresi, tidak akan mempengaruhi pula kesehatan. Tapi kalau sama dengan binatang, jika melakukan kejahatan, saling memangsa, saling menzalimi, binatang hanya diberikan potensi insting tapi tidak diberikan potensi akal, sehingga kalau binatang berbuat jahat ya biasa saja, maka binatang di akhirat tidak dimintai pertanggungjawaban. Mengapa kau makan yang lebih lemah? Mengapa kau buat zalim? Mengapa kau aniaya? Mengapa kau melakukan kejahatan? Karena mereka tidak ada potensi, mereka mukallaf. Itulah sebabnya mengapa perlu dibutuhkan panduan dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagaimana mengelola
kesehatan manusia, bagaimana mengelola kebahagiaan manusia, karena manusia punya potensi dasar penuh yang sakit langsung sakit. Maka kalau mau sehat, memang betul Rasulullah itu orang yang paling sehat. Pernah sakit, tapi sakitnya Rasulullah bukanlah sakit yang diderita oleh banyakkan orang. Sakit Rasulullah bukanlah sakit yang begitu berat. Berat artinya sangat begitu sulit untuk diatasi, dan terkenal Rasulullah dan para sahabat itu termasuk orang-orang yang paling sehat. Bahkan ada penelitian waktu itu dari para tabib Persia. Mereka datang ke kota Madinah, melihat penduduk Madinah yang mayoritasnya penduduknya Islam, mengapa tidak banyak keluhan penyakit-penyakit seperti yang terjadi di negara mereka. 2 orang dikirim oleh Raja Persia untuk meneliti. Waktu itu juga sudah ada penelitian. 2 orang tabib, mereka tinggal bermukim di kota Madinah, tidak mengatakan bahwa mereka melakukan penelitian, mencoba mencari mengapa orang-orang Islam di sana banyak yang sehat. Faktor apa yang membuat orang umat Islam tidak banyak mengalami gangguan, baik penyakit fisik maupun penyakit sosial. Penyakit fisik juga tidak ditemui yang parah, yang penyakit sosial pun juga dijumpai kejahatan-kejahatan. Akhirnya mereka menyerah. Yang kemudian sebelum pulang mereka temui Rasulullah SAW. Mereka sampaikan bahwa kedatangan mereka selama ini sudah bermukim berhari-hari di sini melakukan penelitian, belum mendapatkan sebuah kesimpulan. Mereka bertanya, mengapa masyarakat Madinah, mengapa penduduk kalian di sini kok tidak seperti di negara kami? Banyak penyakit sosial, banyak pula penyakit fisik. Di antaranya Rasulullah mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Di antaranya bahwa dari aspek makanan fisik dan aspek makanan rohani. Aspek makanan fisiknya adalah makan tidak sampai kekenyangan, tidak akan makan kalau tidak lapar, dan jika makan tidak sampai kekenyangan. Kalau sudah ada sinyal itu berarti sudah keluar semua tuh angin. Bagian angin sudah jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga larang. Kalau kita makan bagaimana? Ya sudah dihabiskan semua, sampai angin pun keluar semua, habis semua. Itulah yang kadang-kadang pola makan yang juga harus diatur, kemudian bagaimana mengelola dan menjaga hati. Dan di antaranya sekarang ini adalah sumber kesehatan dan sumber penyakit dan juga sumber kesehatan ada di dalam hati. Nanti kita akan buktikan bahwa sabda Rasulullah ini ternyata benar. Al-birru husnul khuluqi. Bahwa yang namanya akhlak yang baik, akhlak mulia itu adalah sebuah kebaikan, dan itu disepakati di seluruh dunia, muslim ataupun non muslim. Wal ithmu, yang namanya dosa adalah mahaka fi nafsika, jika terjadi kegalauan. Orang manusia yang berbuat salah pasti akan merasa galau. Pasti akan merasa galau. Siapapun dia, walaupun mereka terbiasa seolah-olah mereka menikmati, tapi sesungguhnya mereka mengalami gangguan kesehatan. Hatinya tidak nyaman dan juga tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tapi kalau binatang jojong aja, berbuat jahat tetap jojong aja. Dia tidak peduli apakah dilihat orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain. Dan di sinilah sumber dari kebahagiaan, sumber dari kesehatan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah,
Sudah kita pahami bersama dan sepakati bersama bahwa yang namanya dosa itu jahat. Bahwa yang namanya dosa itu pasti akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan. Sehingga beruntunglah orang yang beragama Islam memberikan bukan hanya petunjuk pelaksanaan saja, tapi petunjuk teknisnya. Dan itu tidak ada di dalam ajaran agama apapun yang sampai pada pembahasan masalah jenis-jenis dosa yang tidak boleh itu yang seperti apa. Kalau di agama lain hanya berbuat baik, berbuat jahat, baik menurut siapa, jahat menurut siapa. Standar dosa itu tidak ada. Hanya ada di dalam Islam bahwa yang sesuatu perbuatan bisa dikatakan dosa apabila sudah terpenuhi unsur kejahatannya. Dan kejahatan itu ada yang disebutkan secara langsung, ada yang disebutkan batasan-batasannya. Contoh seperti orang yang mengkonsumsi minuman keras. Di sini disebutkan batasan-batasan minuman keras. Bukan berarti minuman yang keras, maksudnya bersoda, itu masuk dalam kategori minuman haram dan itu termasuk dosa. Yang dikatakan haram jika kullu muskirin. Di sini tidak ada di dalam agama lain yang mengatakan minuman keras kemudian batasannya seperti apa. Hanya di dalam agama Islam. Hanya di dalam agama Islam. Dikatakan minuman keras yang sampai pada batasan haram, ya, kalau lihat minum Sprite, Coca-Cola itu juga di lidah keras karena bersoda. Atau mungkin barangkali minuman yang tak bersoda sekalipun juga tak beralkohol, sekalipun juga tidak ada batasannya mengandung alkohol, karena di zaman Rasulullah belum ditemukan, walaupun alkohol ada tapi tidak disebutkan yang beralkohol. Karena sekarang sudah banyak minuman keras tanpa alkohol. Jadi bukan ini yang sering terjadi kesalahan masyarakat kita. Oh gawat itu alkohol, kesian alkohol menjadi kambing hitam. Alkohol bukan penyebab halalnya atau haramnya sebuah minuman keras. Ya perlu kita luruskan. Tapi kan kalau alkohol najis, siapa bilang alkohol najis? Alkohol najis itu kalau sudah masuk terfermentasi dalam sebuah minuman keras, jadilah dia najis. Tapi kalau dia berdiri sendiri, dia bukan sesuatu yang najis. Atau bahkan masuk ke parfum sekalian, malah latah sekarang. Parfum sekalipun latahnya, kalau alkohol sudah masuk ke parfum, oh jadi najis. Emang parfum mau diminum? Bukan. Parfum adalah sebuah cairan, kemudian kalaupun dimasukin alkohol sekalipun, dia bukan minuman suci, benda suci dicampur dengan benda suci, jadi suci. Sehingga latahnya sampai ke parfum. Walaupun yang najis itu adalah minuman keras. Minuman keras itu bukan gara-gara alkohol, bukan. Jadi bukan masalah ini, kembali sampai ke fikih. Sebenarnya bukan masalah alkohol atau bukan alkohol. Minuman beralkohol, kekeliru kita mengambil sebuah illat itu sebagai alasan diharamkan. Sama seperti Bapak Ibu perjalanan dari sini ke Jakarta. Sini ke Jakarta. Memang ada yang susah, ada yang mudah. Diperbolehkannya seorang menjamak dan mengqashar sholat dari Lampung ke Jakarta itu bukan karena melelahkan. Ya mungkin ada orang yang lelah begitu nyampe terminal Raja Basa, kemudian bawa barang banyak, bawa anak banyak, kemudian sampai di sana nungguin lama, sampai di Bakauheni ngantri tiket, kemudian susah, kemudian panjang antrian dulu, kemudian sampai di kapal, nunggu kapal, lama, lelah dan seterusnya, sehingga ke Jakarta tuh sampai hampir 1 hari, lelah sekali. Jadi bukan masalah lelahnya diperbolehkan jamak dan qashar ke Palembang, bukan karena lelahnya, tapi karena jarak safarnya itu. Mau safar dengan pesawat
ataupun safar dengan kendaraan, yang penting sudah terpenuhi unsur safar, bukan unsur lelahnya. Kalau unsur lelah, orang nyangkul di sawah lelah, orang bikin bangunan bekerja berat lelah, tapi dia tidak boleh kosor. Tidak boleh kosor. Jadi bukan masalah lelahnya, bukan juga kalau dalam minuman, bukan karena alkoholnya. Kembali kepada orang minum minuman keras, itu dilarang oleh Allah Ta'ala karena memang batasannya itu dosa, dan dosa itu ada akibat-akibatnya. Nah, mulai dari yang menggunjing, mulai dari menampakkan aurat, itu sudah batasan-batasan itu hanya di dalam ajaran Islam ada. Hanya di dalam batasan Islam ada. Bahkan sampai pada transaksi-transaksi bisnis yang model apapun juga, baik model bisnis dalam arti yang langsung jual beli ataupun bisnis dalam arti bisnis perkantoran, dalam Islam muanya ada semua, sampai pada masalah batasan-batasannya. Dan perbuatan dosa itu pasti akan mengakibatkan, dalam hadis yang kita baca tadi, akan perilaku itu akan membuat seseorang menjadi gelisah. Kegelisahan, kegalauan. Enggak ada orang berbuat dosa itu kemudian bahagia. Bahagianya cuman bentar. Bahagianya bentar, susahnya lama. Orang berbuat dosa itu bahagianya sebentar, susahnya lama. Sebaliknya, orang berbuat baik, susahnya sebentar, bahagianya lama. Mengapa Allah dipesankan oleh Allah Ta'ala supaya kita jangan berbuat dosa? Karena berbuat dosa itu senengnya sebentar, senengnya sedikit, susahnya lama. Belum akibatnya, akibat-akibat yang lain. Sebaliknya berbuat baik itu susah, kita susah bangun pagi, semua orang masih tidur, kita juga lelah, tapi karena ini panggilan Allah Ta'ala, kita harus taat. Ada yang berat, ada yang mudah. Tapi karena ini panggilan Allah, susah, nggak lama kok, sebentar. Bahkan kalau dihitung, tapi kan ini berulang-ulang terus. Kalau mau dihitung perjalanan kita hidup di dunia, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, selama-lamanya manusia tinggal di dunia itu sangat sebentar jika dibandingkan nanti di akhirat. Nanti saya mau sholat subuh di akhirat aja lah, sudah selesai. Bukan waktunya lagi kita untuk beramal di akhirat, bukan waktunya lagi kita untuk bersedekah di akhirat, bukan waktunya lagi kita beribadah di akhirat. Karena itu bukan tempat untuk beramal dan beribadah. Kesempatan hanya sekarang, dan ini kesempatan terakhir. Allah memberi kita kesempatan yang pertama, dan Allah juga memberi kesempatan kita yang terakhir selama di dunia. Tapi tidak dibiarkan begitu saja, diberikan pedoman, diberikan pedoman hidup di dunia yang baik, adanya sebuah Al-Quran dan adanya sebuah hadis, tuntunan. Mau diikuti selamat, nggak diikuti fala yalumanna illa nafsah. Jangan menyesal, jangan menyesal, ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang namanya dosa pasti akan membuat gelisah, apapun. Kalau ada orang yang tidak gelisah, itu bohong. Tapi karena dia sudah menikmati, kelihatannya menikmati, tapi sesungguhnya dia tidak nyenyak tidur. Orang berbuat dosa itu tidurnya nggak nyenyak, pikirannya pun galau, hatinya gelisah, hatinya akan gelisah. Yang akhirnya kegelisahan itu akan mengakibatkan pada tadi respon saraf-saraf. Sarafnya akan merespon kegelisahan. Jika itu terjadi berulang, tergantung bobot dari kegelisahan.
Dan kegelisahan itu juga tergantung dari bobot dosa yang dia lakukan. Pasti akan mengakibatkan rasa sakit karena Allah menciptakan manusia ini sangat utuh antara perbuatan dan saraf. Terkoneksinya antara sebuah perbuatan dengan saraf-saraf kita. Akan muncul sebuah rasa sakit yang dimana rasa sakitnya kadang terjadi di kepala, kadang terjadi di badan, kadang terjadi di kaki. Tubuh manusia akan merespon rasa yang tidak nyaman itu memunculkan rasa sakit. Antibodinya sudah semakin hilang dan berkurang. Jadi salah satu mengantisipasi penyakit COVID-19 ini juga jangan banyak berbuat dosa, karena akan mengurangi antibodi yang ada di dalam tubuh kita, akan membuat antibodi kita menjadi tidak berkembang. Karena dosa-dosa yang kita lakukan maka akan jatuhlah kita sakit, mungkin dengan virus yang ini, mungkin dengan virus yang itu, mungkin dengan penyakit yang lain-lainnya. Respon saraf kita akan lemah, respon saraf positif kita lemah. Muncullah rasa sakit, yang dimana orang sakit itu bukan karena tidak kurang makanan, bukan kurang gizi, bukan karena tidak punya makanan. Ya, salah satu ungkapan mengapa kadang-kadang kita melihat orang-orang yang tidak normal, yang gila, mengapa dia tidak mudah terkena penyakit? Karena memang dia tidak mikir, sarafnya tidak bisa merespon lagi perbuatan itu. Sehingga kalau mau diukur sakit, seharusnya mereka sudah sakit parah duluan. Tapi yang terjadi adalah tidak ada respon saraf. Saraf itulah yang membuat orang sehat dan membuat orang sakit. Banyak orang yang sehat karena berbuat baik, dan banyak orang yang sudah sakit duluan karena dosa. Bisa kita lihat ada beberapa sejarah membuktikan begitu ada panggilan inspektorat atau KPK, mulai dia respon sarafnya langsung cepat merangsang, sehingga begitu surat datang dari mana? Dari KPK, lunglai dia, langsung ambulan datang, langsung dibawa ke rumah sakit. Belum menemui pengacara, belum menemui yang lain-lain, langsung ke rumah sakit. Ya, yang itu kadang-kadang terjadi. Ada berita apa? Ditelepon, langsung sakit. Ada banyak. Berat badan juga langsung turunnya juga drastis. Coba. Karena perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang gelisah, dosa tadi, respon saraf. Hanya orang yang beriman, yang percaya dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang percaya dengan yang gaib, dengan adanya iblis, dengan adanya setan, yang memang mereka punya tugas utama, yaitu mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Jadi jangan disalahkan ini gara-gara iblis, ini gara-gara setan. Tidak, mereka memang diciptakan oleh Allah, kemudian mereka berbuat kesalahan, divonis oleh Allah, sehingga tugas mereka di dunia ini cuma satu, mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama iblis menuju singgasana iblis yang terakhir, yaitu an-nar. ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Iblis punya dendam kepada manusia yang besar. Dendam iblis itu diungkapkan, ya Allah, ini gara-gara Adam aku keluar dari surga, kau usir dari surga, maka aku akan ajak mereka masuk neraka bersama-samaku dari arah depan
terang-terangan. Aku akan ajak mereka dari belakang tanpa disadari. Aku ajak mereka dari sebelah kanan, dari sanak famili. Aku ajak mereka dari sebelah kiri, dari orang-orang yang terdekat mereka. Pokoknya dengan segala cara iblis akan mengajak mereka, mengganggu manusia dengan cara-caranya iblis, tipu daya iblis. Jadi tidak ada manusia yang tidak digoda, tidak digoda oleh iblis dan setan-setan. Ya, jadi perbuatan itulah perbuatan yang sudah dikatakan oleh Allah bahwa setan dan iblis itu innahu lakum aduwwum, jadi aduwwum mubin. Jadi kalau ada manusia yang bekerja sama dengan setan dan iblis, dia sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Jadi kalau ada manusia yang berinteraksi dengan dunia lain, siapapun dia, apakah dia seorang ustadz yang bersorban, apakah dia seorang kiai yang berjubah, apakah dia seorang sosok alim yang kelihatannya alim yang berjenggot panjang dan berjidat hitam, kalau masih berinteraksi meminta tolong bantuan kepada alam yang lain, dia sudah terjebak dalam kedosaan yang nyata. Wa kana minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada sebagian manusia yang minta bantuan kepada tokoh-tokohnya jin, fazaduhum rahaqa, maka jin itu hanya mengajak dan memberikan dosa yang nyata, bukan memberikan keuntungan, tapi memberikan kesengsaraan yang nyata. Tapi kalau kita minta tolong untuk pengawalan sebuah acara, dosa besar. Kalau kita minta tolong untuk sebuah pengobatan, dosa besar. Kalau kita minta tolong untuk menjaga rumah kita, dosa besar. Karena kita sudah minta bantuan kepada makhluk yang sudah dinyatakan oleh Allah batas wilayahnya sudah tidak boleh untuk diganggu. Biarlah jin itu mereka hidup dengan alam dan tupoksinya, manusia hidup dengan alam dan tupoksinya. Dan tidak akan pernah selesai bapak-bapak ibu sekalian kalau urusan perizinan atau Perjinan ini kalau dibahas sampai hari kiamat, pembahasan yang menyenangkan. Dua hal kata Nabi yang pembahasannya tidak akan habis-habisnya menjadi buah bibir masyarakat adalah satu masalah al-hubbu, masalah cinta, yang kedua masalah jin. Mungkin nanti Bapak Ibu akan nanya masalah jin lagi, padahal bukan itu pembahasan kita. Tapi menyenangkan. Maka dari itu segera saya tutup. Dulu saya juga sering suka main-main, bukan main-main yang ruqyah, buka ruqyah. Tapi lama-lama saya ini ngurusin orang apa ngurusin jin? Akhirnya banyak ngurusin orang aja daripada ngurusin jin. Disukai oleh iblis dan akhirnya mendapatkan kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua mapnya jelas kemana dosa itu nanti akan berakhir. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan dosa, orang yang tidak akan mengalami kebahagiaan. Cobalah lihat di dunia ini potret orang-orang yang banyak berbuat dosa. Akankah dia memperoleh kebahagiaan? Apakah mereka memperoleh betul-betul kebahagiaan? Yang namanya bahagia itu kalau sehat itu juga makan enak, tidur nyenyak, buang juga enak. Pak dokter lebih tahu lah. Makan kalau sudah kerasa nggak enak, berarti ada gangguan dia. Makan, ya ini nggak boleh, ini bahaya, ini kolesterol, ini asam urat, ini darah tinggi, ini udah sakit ya. Sakit, dia berarti bukan orang sehat. Orang sehat mah yes, yang mana aja
Kemudian kalau tidur udah nggak nyenyak, ya saya ini kok tidur nggak bisa, udah. Nah berarti ada gangguan kesehatan, ada sesuatu dia, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Apakah itu karena kalau orang biasa faktor fisiknya yang dinilai, coba dilihat ada psikis yang harus diperhatikan. Apakah melakukan perbuatan-perbuatan yang memang membuat dia gelisah sehingga tidak nyenyak tidur. Ya, kadang-kadang mau buang-buang aja, buang angin, buang cairan, buang ini juga susah, berarti ada masalah. Masalah itu tidak hanya dilihat dari organ tubuh, oh ini gangguan, tapi dilihat juga dari faktor yang lain. Dosa apa yang sudah dia lakukan? Berapa banyak orang yang sakit, begitu minta beristighfar kepada Allah, minta maaf karena dia telah berbuat dosa terhadap orang tua, minta maaf kepada si A si B, selesai sakitnya. Jadi kalau kita menganalisa bahwa rasa sakit dalam tubuh kita ini yang sebenarnya bukan hanya karena faktor makanan, minuman, ada gangguan ini, tapi ada faktor-faktor yang tidak bisa dideteksi oleh medis sekalipun, itu juga sangat mempengaruhi. Itu terjadi. Demikian pula dengan pahala. Saraf kita akan merespon. Dan ini sudah disepakati orang yang sekolah dan tidak sekolah, orang yang hidup di benua manapun juga, orang yang agamanya apapun juga, namanya kebaikan itu sesuatu yang badihi. Badihi itu bahasa Arab, aksiomatik lah bahasa kita. Sudah disepakati bahwa bersedekah itu orang, mau orang berkulit apapun juga, memberi, bersedekah, mereka akan mengatakan itu kebaikan. Disiplin, semua orang akan mengatakan, baik orang yang sekolah, orang nggak sekolah, orang yang di Eropa, di Amerika, di Asia, mengatakan itu kebaikan. Itu sebagai sebuah kebaikan. Orang yang berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, itu merupakan kebaikan dan disepakati. Menolong orang lain, hadir untuk pengajian, semua mengatakan itu kebaikan. Baca Quran itu merupakan kebaikan. Kalau ada orang mengatakan baca Quran itu perbuatan, tindakan, bibit-bibit radikal, itu berarti perlu dibawa ke kurungan nyawa. Ada nggak orang yang mengatakan baca Quran, hafiz Quran itu bibit radikal? Perlu diperiksa. Tapi saya nggak ngomong bangsa ini ya, bangsa antah berantah. Orang sholat subuh dibilang hati-hati dengan orang yang sering dan rajin sholat subuh, itu adalah bibit-bibit radikal. Sholat subuh, rajin sholat subuh, rajin ke masjid, bibit-bibit radikal. Siapa yang bilang? Komunis yang bilang. Rajin baca Quran, hafiz Quran, hati-hati radikal. Lagi siapa? Mereka ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Mereka benci banget. Musuh Islam itu bagaimana berusaha umat Islam nggak ngerti Al-Quran sama sekali. Punya Al-Quran 10 tahun masih baru lagi. Hebat nggak? Kenapa? Kitab suci, jangan disentuh, itu kitab suci. Nah, itu kan alasan-alasan mereka saja. Tapi lagi-lagi itulah komunis, orang yang tidak bertuhan. Hanya komunis yang mengatakan bahwa kebaikan itu adalah kejahatan. Mereka bisa membuat orang kambing jadi kucing. Artinya dengan ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang dungu. Kata Rocky Gerung, dungu sebenarnya. Dia tidak menggunakan akal sehatnya. Allah sampai mengatakan afala ta'qilun, enggak punya otak kali ya kalian, enggak mikir. Padahal semua orang mengatakan itu baik. Itu baik. Dan itulah yang disebut orang berbuat baik itu pasti akan mendapatkan reward, dan orang yang berbuat jahat akan mendapatkan punishment. Kalau perbuatan baik itu yang menyuruh Allah kemudian kita laksanakan, perintah Allah kita laksanakan, anjuran Allah, sunnah-sunnah kita laksanakan, Allah akan memberikan reward yang dalam ungkapan lain adalah pahala. Allah kasih
Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Bapak ibu berbuat baik, dilihat orang atau nggak dilihat orang, Allah akan kasih berlipat-lipat. Bahkan tidak dilihat orang, nilainya lebih gede, lebih besar daripada yang dilihat orang. Bahkan tidak diketahui oleh orang, hanya Allah yang tahu, nilainya lebih besar. Tapi semuanya dikasih sama Allah Ta'ala. Kita beramal soleh, kita membantu orang, tidak ketahuan orang pun nilainya sangat besar sekali. La yudhi'u ajrun. Reward dari Allah itu akan diberikan. Reward dari Allah akan diberikan. Dan itu akan membuat nyaman, senang. Ada orang berbuat baik. Allah, kenapa aku sedekah tadi ya? Nggak akan kepikiran. Bahkan akan memberikan energi lagi. Orang yang berbuat baik itu akan memberikan ketenangan. Ya Allah, alhamdulillah hari ini. Apalagi berbuat baiknya itu nggak pakai media. Kalau berbuat baik pakai media, hati-hati. Nah, foto ya, awas foto. Masukin koran. Tinggal innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Nawaitunya apa? Nawaitunya ya ingin mendapatkan yang ganti yang lebih besar, ya Allah akan memberikan, itulah yang akan dia peroleh. Akan membuat ketenangan. Berbuat baik siapapun juga, kalau tadi berbuat dosa membuat gelisah, berbuat baik menjadi tenang, nyaman. Nggak ada cerita orang baca Quran di masjid kemudian sholat subuh hati menjadi galau. Ya Allah, galau habis sholat subuh di masjid. Nggak ada cerita. Hanya iblis saja yang galau kalau ada perbuatan baik. Akan membuat ketenangan, kenyamanan yang akan merespon saraf-saraf, akan langsung respon. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, saraf-saraf merespon untuk membuat tubuh kita menjadi sehat, itu makin kuat. Jadi mengapa kalau kita sakit banyak-banyakin sedekah? Mengapa kalau kita sakit suruh banyak-banyak beramal soleh? Karena bagaimana supaya tubuh kita itu merespon kebaikan, kesehatan yang kita lakukan, sehingga kesehatan akan muncul dengan respon saraf. Jadi kalau bapak ibu sakit, saya sarankan banyak-banyakin beramal, banyak-banyakin bersedekah, banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin berbuat baik, supaya tubuh kita ini bisa menjadi sehat. Itulah sebabnya mengapa masyarakat Madinah atau Madani yang memang sudah terbentuk pola kehidupan yang baik, tubuhnya akan sehat. Di mana di situ banyak kejahatan, di situ sumber penyakit. Saya nggak sebutkan sebuah wilayah di Bandar Lampung. Di situ banyak kejahatan yang nampak dan yang nggak nampak, yang tersembunyi ataupun yang kelihatan. Di situ banyak sarang penyakit. Berani masuk Pak? Wilayah di sana, auranya saja sudah aura penyakit. Apalagi dengan penghuni-penghuninya. Di situ banyak penyakit. Balik di mana di situ ada masyarakat yang banyak melakukan amal soleh, kebaikan, ibadah. Di situ banyak orang-orang yang sehat. Di situ banyak orang-orang yang bahagia. Di situ ada sumber kesehatan. Jadi kalau sakit, pindahlah ke daerah di mana di situ banyak orang beramal soleh, di situ banyak orang beribadah, karena aura kesehatan itu akan memberikan dampak dalam diri kita. Aura itu di dalam Islam ada. Begitu kita, nih misalnya air nih Pak, contoh, ngomong terus dari tadi Pak. Di sini kalau air kami bacakan Bismillah, Allahumma barik lana fi warzuqna wa qina adzabannar. Ada aura. Buktikan saja nanti, diperbesar 400 kali. Tubuh akan sehat.
hilang auranya, Pak. Aura itu muncul. Di sini ada orang-orang soleh, akan muncul aura kebaikan. Di sini ada aura kesehatan. Artinya orang yang sakit-sakit, kalau ikut pengajian, insya Allah ya Allah, kata Ustadz, di sini ada aura kebaikan, ada aura kesehatan muncul. Insya Allah tubuh kita akan merespon. Sambil ngantuk-ngantuk pun jadilah, tapi ngantuknya sehat. Insya Allah jadi orang yang berbuat baik akan Allah berikan reward, akan memberikan respon kenyamanan, bukan kegalauan dan kegelisahan, dan akan memberikan respon tubuh yang sehat. Dan nah ini kalau sudah bicara sesuatu yang gaib, kesel bener nih iblis, dendam betul iblis. Disinilah yang membedakan apakah manusia itu musuh iblis atau sekutu iblis. Kalau ada orang berbuat baik, senang, ada kawan kita, saudara kita senang, berarti dia saudara. Kalau kita berbuat baik, ada orang berbuat baik, kemudian rasa diri kita ini kok tidak sedang, hati-hati bahwa iman kita ini sedang sakit, bahwa tubuh kita ini sedang banyak jin dan banyak setan yang menempel, yang menggoda tubuh kita. Perbuatan baik pasti dibenci sama iblis. Nah, saya nggak mengatakan orang-orang si A si B itu iblis, karena mereka manusia. Orang baca Quran, siapa yang benci dengan orang baca Quran? Setan. Siapa yang benci dengan orang yang rajin ke masjid, sholat subuh berjamaah? Setan. Siapa yang benci dengan orang yang beramal soleh, berbuat baik, membantu tetangga, hidup rukun, gotong royong? Siapa yang benci? Setan. Ya. Jadi sebaliknya, orang mukmin, orang soleh dengan iblis itu berlawanan seperti mie dan air, gak akan pernah ketemu. Maka Allah Rasulullah mengatakan, la yasriqu sariqu hina sariqu wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan terjadi sebuah kejahatan perbuatan zina jika seorang ketika akan berbuat zina dia ingat Allah dan dia orang beriman. Nggak akan ketemu antara iman dan fasik. Dan tidak akan melakukan tindakan pencurian, tidak akan korupsi jika ketika dia mau korupsi dia ingat Allah. Nggak akan ketemu. Mukmin dan setan, mukmin dan iblis itu tidak akan pernah ketemu. Apa yang disukai mukmin pasti dibenci iblis, apa yang dibenci mukmin pasti disukai oleh iblis. Itu juga sudah badihi atau yang aksiomatik. Sehingga dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan Allah ini juga mahal, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah ridha, Allah akan memberikan sesuatu yang kita minta, atau Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita minta, lebih dari yang kita minta. Kita mintanya cuma 1, Allah ngasihnya 10. Ada itu dari faktor ini, ekonomi pun sekali. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan kekayaan. Apa kekayaan dalam arti kecukupan? Apakah mungkin juga dalam arti materi? Itu kalau Allah sudah ridho, dan akan memberikan sebuah kenyamanan. Materi yang banyak di mana Allah ridho akan membuat keberkahan, kenyamanan. Sebaliknya materi yang banyak bukan karena kebaikan dan karena tidak keridhaan Allah akan membuat ketidaknyamanan dalam perjalanan hidup. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini baru prolognya, tapi memang Isyraq waktu terbit tadi 1549, jadi sudah lewat terbit, tapi mungkin isyraqnya nanti 10 menit. Entahlah dosa dan pahala ini sudah disepakati oleh semua manusia, karena semua manusia muslim ataupun tidak, mukmin ataupun tidak, sudah dibekali oleh Allah sebuah potensi yang berupa akal. Di situ terkoneksi dengan semua saraf-saraf tubuh manusia. Ya. Dan ini rumusnya sudah juga dipatenkan di dalam Islam, bahwa yang namanya dosa akan ada punishmentnya, akan ada ancamannya,
akan membuat orang menjadi gelisah, di mana kegelisahan itu akan memunculkan rasa sakit dalam tubuh kita dan rasa sakit dalam jiwa. Udah jiwanya sakit, tubuhnya sakit, lengkap itu. Dan akhirnya perbuatan itu akan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala dengan kesusahan yang berkepanjangan. Sebaliknya, perbuatan baik, akhlak mulia, ibadah yang baik itu akan mendapatkan reward dan pahala dari Allah, dan akan memberikan sebuah energi ketenangan, kenyamanan di dalam jiwa, kebahagiaan yang juga akan merespon kesehatan tubuh manusia. Siapapun yang ada sakit, banyak-banyakin beramal soleh, banyak-banyakin ibadah, supaya saraf-saraf kita merespon antibodi, merespon kalaupun ada virus yang belum ada vaksinnya, merespon kesehatan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang tanpa kita minta, atau sesuatu yang kita minta. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, ya. Oh. Baik, kaitannya dengan kita mau ngasih pertolongan apa sama iblis? Apakah iblis mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sementara iblis tidak menyekutukan Allah Ta'ala? Ya, betul. Maksudnya betul itu kalimatnya ya. Allah memberikan ampunan itu kan ada syarat-syaratnya. Betul bahwa iblis beriman, tahu karena sudah pernah nyicipin surga. Iblis juga pernah tahu malaikat, iblis pernah tahu Adam, iblis sudah ngerti banyak hal daripada kita. Tapi betulkah iblis itu akan diampuni oleh Allah sementara Allah membuka ruang sebesar-besarnya ampunan bagi orang yang tidak menyekutukan Allah? Yang jadi masalah adalah mengapa iblis tidak diampuni oleh Allah Ta'ala? Mengapa iblis akan menempati neraka, dan itu vonis sudah azali, sudah ingkrah. Vonis itu sudah selesai bahwa iblis akan menghuni neraka khalidina fiha. Kenapa dia tidak bisa ampuni Allah? Masalahnya adalah beda dengan Adam. Adam juga berbuat salah sama seperti iblis. Sama-sama dua makhluk ini dikeluarkan oleh Allah dari surga. Cuma ada bedanya. Yang satu diusir dari surga, yang satu dikeluarkan dengan terhormat, yang satu dikeluarkan tak terhormat. Yang satu diusir, yang satu dikeluarkan. Sama nggak kira-kira? Diusir sama keluarkan. Berhenti dengan terhormat, berhenti dengan tak terhormat. Jauh beda. Ketika Adam dikeluarkan, begitu berbuat salah, sama berbuat salah. Iblis salah, Adam juga salah. Tapi bedanya Adam begitu salah, ditegur sama Allah Ta'ala, langsung mengatakan
teguran dari Allah Ta'ala berupa langsung celing, pakaiannya lepas. Coba kalau kita berdosa langsung celing lepas, jarang yang Allah menegur langsung pakaian lepas, kecuali orang yang sudah lepas baju, celing, tenang-tenang aja. Begitu ditegur sama Allah langsung mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal. Itu doanya Nabi Adam, doa istri Adam, Hawa, ibunda Hawa. Artinya apa? Ya kalau kita baca doa itu sebenarnya kita menapaktilasi iktiraf, pengakuan dosa. Ya Allah, ampun ya Allah, maafkan kami ya Allah. Saya mengakui saya berbuat salah ya Allah. Jadi minta ampun kepada Allah itu ngaku salah, jangan enggak ngaku. Zalamna anfusana, kami dengan niaya mendolim diri kami sendiri. Udah jelas-jelas itu haram, tak makan. Udah jelas itu nggak boleh dilakukan. Saya salah ya Allah, salah ya Allah. Coba. Wa illam taghfir lana, kemudian merengek-rengek minta kepada Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah, ampuni kami ya Allah. Saya salah, itu salah, saya tahu. Ampuni aku ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni aku dan jika engkau tidak berikan rahmat kepadaku, lanakunanna minal khasirin, maka aku akan menjadi orang yang rugi ya Allah. Janganlah sampai aku jadi rugi. Sudah pengakuan, sudah minta ampun, minta maaf. Jika Allah tidak mengampuni, rugi kita. Itu bedanya Adam. Kalau iblis, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis sujud semua, malaikat sujud sama Adam. Allah yang nyuruh, bukan sujud untuk nyembah, bukan sujud penghormatan. Sujudlah, semuanya sujud. Iblis, napa kau enggak mau sujud? Kata iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Aku suruh sujud kau enggak mau sujud. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gua statusnya lebih mulia, aku lebih tinggi. Ini sudah ego, status sosial. Ngapa aku harus sujud sama ecek-ecek orang kayak Adam yang terbuat dari tanah? Aku orang yang mulia terbuat dari api, mulia api. Adam, ngapa? Ya Allah, ngapa aku harus tunduk sama Adam? Gitu ya. Ya sudah. Betul nih nggak mau, nggak akan mau dia. Akhirnya Allah bilang, qala khruj minha, langsung divonis. Begitu disangsi sama Allah, ada keluar kamu dari surga. Ukhruj minha mad'uman madhura. Dikeluarkan Allah. Dikeluarkan sama Allah. Enggak, kalau ada maaf, ampun ya Allah, ampuni aku, sambil nangis enggak henti-hentinya dia minta maaf. Tapi belis, namanya belis. Kalau ada orang kayak gini yang udah salah, disuruh bertaubat, disuruh minta ampun, disuruh minta maaf, enggak mau. Memang ini anak buahnya belis. Sampai dia bilang, oke, keluar dari surga. Laman tabi'aka qala khruj minha mad'uman madhur lam tabi'aka minhum la amla'anna jahannam. Kalau masih ada nanti anak cucu Adam ikut kamu, ya ajaklah itu. Kemudian tsumma la ughwiyannahum, gara-gara Adam, dia bilang, ya Allah ini Adam yang buat aku begini nih, gara-garanya nyalahinnya Adam. Coba dia yang salah nyalahin orang, ya kan? Dia yang salah tapi nyalahin orang. Udah dia salah nggak minta ampun, ini gara-gara Adam. Ini akan aku dendam, tambah dendam lagi, aku akan seret Adam ke neraka juga, anak cucu Adam. Ini yang membedakan kenapa iblis tidak diampuni oleh Allah, karena tidak mau bertobat. Coba nanti kalau ketemu sama iblis, kasih tahu, iblis, kau tuh kenapa nggak tobat? Tetap nggak mau. Nggak mau tobat, nggak mau minta maaf. Allah padahal membuka ruang taubat itu luas sekali. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Gitu. Allah bilang,
Berikan berita kabar kepada hamba-hambaku, kata Allah dalam Al-Quran. Anal ghafurur rahim. Aku Allah yang akan memberikan, maha memberikan ampun, maha akan memberikan kasih sayang. Ajukan proposal. Ajukan proposal ampunan. Ya Allah, ampun, saya maaf, saya ngaku. Ngakulah sama Allah Ta'ala. Jangan ngaku sama Pak Ustadz Kiai, Pak Ustadz saya berbuat salah nih. Enggak selesai. Ngaku sama pendeta saya berbuat salah, ngasih ongkos. Enggak selesai. Langsung saja kepada Allah Ta'ala. Selesai. Sementara itu ya Pak ya. Jadi itulah karena iblis tidak mau minta maaf. Sudah lewat jam 6 dan sudah isyraq sudah lama. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.